Perkenalkan, nama saya Fahmilia Zahira dengan nom 3 digit nomor pokok mahasiswa terakhir 115 dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan membahas bagian pertama dari bab 7, di mana bab 7 berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, saya di sini akan mencoba menjelaskan secara singkat bagian pertama tentang hakikat ilmu pengetahuan. Nah, hakikat ilmu pengetahuan merupakan upaya sistematis manusia untuk memahami realitas melalui metode rasional dan empiris yang menghasilkan kebenaran teruji yang bermanfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu, kita harus tahu definisi ilmu dan pengetahuan, karena itu dua hal yang berbeda. Nah, ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni alima, yang bermakna pengetahuan terstruktur dengan tahapan hipotesis, teori, dan hukum. Sedangkan pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yakni knowledge, yang bermakna hasil usaha manusia untuk memahami sesuatu secara benar. Adapun bentuk dari ilmu pengetahuan, salah satunya yakni teknologi. Nah, teknologi itu berasal dari kata Yunani, teknologia, yang bermakna keahlian ditambah pengetahuan, di mana mencakup alat, metode, dan atau gagasan untuk memudahkan kehidupan, seperti adanya IT, medis, transportasi, dan pendidikan. Lalu, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari zaman ke zaman? Nah, iptek itu berkembang sejak dahulu, yakni sejak dari zaman prasejarah, di mana berkarakteristik magis, Yunani kuno berkarakteristik logika, kemudian lanjut lagi pada abad pertengahan, itu sangat berkarakter dengan terkait agamanya, lanjut lagi pada zaman Renaissance itu sangat atau memiliki karakter dengan kebebasan berpikirnya. Lanjut lagi pada zaman modern itu sangat berkarakteristik dengan revolusi sains, dan terakhir itu pada zaman kontemporer sangat berkarakter dengan teknologi canggih gitu. Itu singkatnya bagi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 073. Di sini saya akan membacakan materi sebagai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Menurut Ginanjar Kartasewinata, IPTEK memiliki posisi penting dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Namun jika IPTEK dikembangkan tanpa lintasan nilai, maka berpotensi menyebabkan kepentingan sosial, kritis lingkungan, dokumentasi, sekularisme ekstrim. Oleh sebab itu, Pancasila hadir sebagai landasan etis, moral, dan filosofis dalam setiap aspek pengembangan IPTEK di Indonesia. B. 3 pola relasi IPTEK dengan budaya dan agama Indonesia. Yang pertama atau relasi ideal, yang kedua ada relasi netral, yang ketiga ada relasi sintesis. Nah, keunggulannya adalah menjaga kemajuan teknologi tetap etis, melindungi masyarakat dari dampak negatif IPTEK, dan mengakar pada jati diri bangsa. Lalu, adapun Pancasila sebagai paradigma ilmiah dalam landasan IPTEK. Pancasila adalah akreditasi nilai luhur yang tumbuh dari akar budaya, agama, dan perjalanan sejarah bangsa. Sebagai paradigma ilmiah, Pancasila memandu arah IPTEK agar tidak keluar dari koridor etika, menjaga ilmu tetap bermanfaat bagi manusia, menolak IPTEK yang hanya memprioritaskan alami tanpa memperhatikan nilai moral. Tanpa Pancasila, ilmu berisiko kehilangan arah dan orientasi seperti sekularisme yang ekstrim pada era Renaissance Eropa. Penyebaran nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Sila pertama, IPTEK harus mempertimbangkan dampak etis dan teknologi. Tidak semua yang bisa dibuat telah dibuat. Sila kedua, IPTEK diarahkan untuk kesejahteraan, bukan dominasi dan eksploitasi. Sila ketiga, IPTEK harus memperkuat integrasi sosial, mengatasi kesenjangan antar wilayah. Sila keempat, ilmuwan bebas berpikir dan bereksperimen, tetapi tetap terluka pada kritik dan musyawarah. Yang kelima, sila harus menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, serta memberi manfaat pada semua orang, bukan hanya segelintir orang. Implikasi nyata bagi mahasiswa dan calon politik adalah berpikir ilmiah namun tetap rasional, mengintegrasikan IPTEK dengan nilai luhur bangsa, menjaga agar IPTEK tidak menjadi alat penindasan. Yang keempat atau terakhir, menjadi agen etika dalam penggunaan teknologi di sekolah dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Oktaviani dengan nomor NPM 3 digit terakhir 077. Di sini saya perwakilan kelompok 5 ingin menyampaikan materi mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, dikarenakan teknologi yang berkembang itu tidak selalu menghasilkan hasil yang positif, dikarenakan banyaknya juga masyarakat yang kehilangan spirit dalam menjaga budaya-budaya di daerahnya. Maka muncul satu pertanyaan, apakah ilmu yang berkembang itu harus bernilai atau dapat bebas? Nah, disinilah manfaat dari pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar ilmu yang berkembang. Nah, kita dapat 4 jawaban inti. Yang pertama, IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang mana mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom dan beradaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan
Iptek mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Yang terakhir, setiap pengembangan Iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia yang memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Karina Nur Aprilia Rizal dengan 3 digit NPM terakhir 098. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, ada 4 poin. Yang pertama itu ada nilai-nilai bangsa mulai tergerus, yang kedua ada dominasi nilai-nilai barat, yang ketiga ada dampak negatif Iptek terhadap lingkungan, dan yang keempat ada kearifan lokal mulai dilupakan. Nah, jadi Pancasila itu harus jadi panduan dalam setiap perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu tidak cukup jika hanya netral dan logis, tetapi harus juga memperhatikan nilai-nilai etika, budaya, dan agama. Nah, dengan begitu Iptek bisa berkembang tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan dan budaya Indonesia. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan Iptek. Nah, dinamikanya itu sejak Orde Lama hingga Reformasi, Pancasila belum dibahas secara mendalam. Terus pemerintah itu hanya menekankan pentingnya ilmu yang bernilai kemanusiaan, tapi belum menyusun kerangka penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam Iptek. Nah, untuk tantangan yang dihadapinya itu ada kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Nah, jadi Pancasila itu harus diperkuat posisinya sebagai panduan etis dan arah pengembangan Iptek. Nah, kita juga harus bisa melawan arus globalisasi dan kapitalisme dengan tetap memegang nilai-nilai asli bangsa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, nama saya Syalwa Latifatul Qalbi dengan 3 digit NPM terakhir 101 dari kelas 2024C. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Pancasila yang akan membahas studi kasus. Nah, sebelum ke pembahasan studi kasusnya itu apa, saya akan menunjukkan terlebih dahulu video kasus yang kelompok saya ambil. Simak baik-baik, oke? Ratusan pelajar SMP di Buleleng nggak bisa baca akibat medsos atau pola pendidikan kita. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng, Bali mencatat sebanyak 363 pelajar SMP di Buleleng tidak bisa membaca. Rinciannya 155 murid masuk kategori tidak bisa membaca dan 208 murid masuk kategori tidak lancar membaca. PLT Kepala Disdikpora Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, mengungkapkan fenomena ini diduga disebabkan berbagai faktor, baik internal dan eksternal yang dialami pelajar. Dewan Pendidikan Buleleng, Bali menilai ada masalah krusial pada proses pembelajaran di sekolah, terutamanya di tingkat sekolah dasar atau SD. Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna, bahkan menyarankan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah dibatasi. Lantaran ada temuan anak yang tidak bisa menulis ini lancar bermedia sosial. Duh, kok bisa ya? Dari video yang kita simak tadi dapat disimpulkan bahwa ada ratusan siswa SMP di Kabupaten Buleleng, Bali yang belum lancar membaca dan menulis. Meski mereka sudah duduk di bangku kelas tinggi, bahkan ada yang kelas 9, masih banyak yang belum mampu memahami bacaan atau menuliskan kata dengan benar. Data Didikspora Kabupaten Buleleng mencatat bahwa penyebabnya pun cukup kompleks, mulai dari kebijakan naik kelas otomatis, lemahnya peran keluarga dalam mendampingi belajar, hingga kemungkinan adanya gangguan belajar. Namun, satu hal yang cukup ironis adalah bahwa meskipun tidak bisa membaca atau menulis, banyak dari mereka justru fasih menggunakan teknologi seperti ponsel untuk chatting dan bermain game. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penguasaan teknologi dan kemampuan dasar literasi. Disinilah urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan Iptek menjadi sangat penting. Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tapi harus menjadi nilai yang menuntun arah pengembangan Iptek di Indonesia. Sila kedua dan kelima menekankan bahwa teknologi harus memanusiakan manusia dan memberikan keadilan bagi semua. Artinya, pengembangan Iptek harus dibarengi dengan pembentukan karakter dan pemerataan pendidikan, bukan sekedar kemampuan mengakses gawai. Penggunaan HP secara bebas di kalangan pelajar Buleleng justru memperlihatkan bahwa teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu belajar berubah menjadi alat pengalih perhatian. Solusi dari persoalan ini bukan sekedar membatasi penggunaan teknologi, melainkan membangun sistem pendidikan yang seimbang antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter. Seperti literasi perlu dikuatkan sejak dini, hambatan belajar harus terdeteksi lebih awal, dan nilai-nilai Pancasila ditanamkan secara nyata dalam proses belajar. Dengan begitu, teknologi bisa menjadi alat bantu yang mendukung pembelajaran, bukan malah mengalihkan perhatian, sehingga generasi muda tumbuh cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.